Selamat pagi. Terima kasih atas nyanyian spirit yang sangat indah. Mulai minggu ini kita memasuki pelajaran kitab Yesaya. Mungkin diperkirakan selama 22 minggu. Jadi semoga Tuhan mencurahkan kasih karunia dalam pembelajaran kitab Yesaya, sehingga kita dapat mengerti bagaimana hati Allah baik terhadap bangsa Israel maupun terhadap diri kita masing-masing, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan, lalu dipakai dalam karya Tuhan secara sangat berharga. Sebelum memasuki khotbah hari ini, kami minta maaf dulu, suara saya kurang bagus, karena memang sejak di Taiwan acaranya padat, hari Jumat selesai jam 1 pagi, terus cuaca di sana dingin, mulai batuk-batuk. Setelah tiba hari Sabtu 11 malam, kemudian hari berikutnya hari Minggu, mulai jam 1 ada acara pada di Puncak. Jadi mulai jam 8 sampai jam 11 yang menerjemahkan Korea ke Indonesia, Indonesia ke Korea. Kalau satu arah enak, tapi karena harus itu dua bahasa kiri kanan terus, jadi pusing. Terus hari ketiga ada mini Olimpiade, ada dibagi ketua tim, saya diangkat sebagai ketua timnya, terpaksa berteriak-teriak sepanjang hari. Terus itu permainannya kalah, pertandingan yang terakhir ada sepak bola, karena itu angkanya paling tinggi, terpaksa terjun, jadi sambil kehujanan main bola 2 jam. Setelah itu pada waktunya enak, tapi mulai malam dingin sekali, hari berikutnya suaranya habis. Jadi mendekat sekali, kemarin juga dari pagi sampai sore, terus itu berbicara suaranya agak habis, tapi sekarang sudah lumayan. Semoga waktu saya menyampaikan firman Tuhan hari ini mudah-mudahan jangan takut ya. Walaupun kedengarannya kurang baik, mohon pengertian. Jadi saya juga lagi menderita, jadi tolong dipahami. Kemudian kami berdoa supaya Tuhan memberikan kasih karunia kepada kita semua. Kemudian Tuhan berikan juga roh pertobatan kepada saya, biar itu pikirannya menjadi dewasa. Itu yang doa saya. Oke, yang firman hari ini adalah marilah baiklah kita berkara. Ayat adalah ayat 18. Mari kita baca sama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Kita coba baca sekali lagi secara pelan-pelan. Marilah 1, 2, 3. Marilah baiklah kita berkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirinisi, tak akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih Tuhan, setelah memasuki tahun 2014, kami berterima kasih kepada Tuhan karena mulai minggu ini kami dapat mempelajari kitab Yesaya. Biarlah Tuhan membuka mata rohani kami dan membuka kuping rohani kami juga, supaya kami dapat mendengar suara Tuhan. Biar kami dapat mengetahui bagaimana kehendak Tuhan, hati Tuhan terhadap bangsa kami, terhadap diri kami masing-masing, supaya di depan kasih Tuhan kami semua bertobat, lalu kami dapat menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nabi Yesaya merupakan seorang nabi Allah yang pernah melayani kehendak Allah di Yehuda pada abad 8 sebelum Masehi. Pada saat itu, Israel Utara sudah dibinasakan oleh bangsa Asyur, dan Yehuda pun sedang mengalami masa krisis seperti lampu di depan angin badai. Pada saat itu, Allah mengirimkan Yesaya kepada mereka untuk memberitahukan mengapa Yehuda pun nanti harus mengalami kebinasaan melalui penglihatan atau visinya.
Oleh karena itu, di dalam kitab Yesaya ini muncul banyak penghukuman Allah. Akan tetapi, Allah bukan hanya menghukum mereka, tetapi ingin menyelamatkan mereka. Melalui penghukuman, Allah ingin memurnikan mereka dan memperbarui hati mereka. Di dalam segi itu, kitab Yesaya dapat disebut sebagai buku penghukuman, sekaligus bisa dikatakan sebagai buku keselamatan. Entah penghukuman atau keselamatan, jika masuk sedikit ke dalam isinya, kita pasti dapat menyadari bagaimana kasih Allah yang begitu kental dan padat terhadap orang-orang yang berdosa. Secara khusus, kitab Yesaya terdiri dari 66 pasal. Ini kebetulan, jadi jumlahnya sama dengan Alkitab kita yang terdiri dari 66 buku. Kitab Yesaya memiliki 66 pasal. Dan jika kitab Yesaya dibagi dua bagian, bagian pertama adalah pasal 1 sampai pasal 39. Ini dikatakan sebagai bagian pertama. Kebanyakan isinya tentang penghukuman Allah. Itu pun sama dengan jumlah kitab Perjanjian Lama, yaitu 39 buku. Isinya pun sangat mirip seperti apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama. Bagian yang kedua, yaitu pasal 40 sampai pasal 66, terdiri dari 27 pasal. Itu juga sama dengan di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, terdiri dari 27 buku. Isinya pun berkaitan dengan kasih karunia, pengharapan, keselamatan Tuhan. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kitab Yesaya disebut sebagai miniatur dari Alkitab. Tuhan Yesus mengutip firman paling banyak dari kitab Yesaya juga. Di dalam kitab Yesaya tergambar semua nubuat-nubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus, ministrinya, penderitaannya, kematiannya, bahkan sampai kebangkitannya pun semuanya ditulis secara lengkap. Dalam hal ini, kitab Yesaya dapat disebut sebagai Injil ke-5. Seperti kita ketahui ada 4 Injil, tapi ada yang mengatakan kitab Yesaya sebagai Injil ke-5. Sehingga ketika kita belajar kitab Yesaya, seolah-olah kita sedang belajar Injil. Kitab Yesaya dapat dikatakan sebagai gudang kebenaran yang tersembunyi akan segala Injil-Injil secara penuh. Di antaranya, pasal 1 yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, dikatakan pendahuluan untuk seluruh kitab Yesaya. Dan tergambar juga bagaimana hati Allah yang begitu sedih terhadap bangsa Israel yang sudah jatuh pada dosanya. Semoga firman hari ini kita semua dapat mengerti bagaimana hati Allah terhadap diri kita masing-masing. Semua Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang pertama, hati Allah terhadap diri kita adalah desaan kesedihan Allah. Bagaimana hati Allah yang pertama terhadap bangsa Israel? Itu adalah desaan yang penuh dengan kesedihan. Mari kita lihat ayat 2. Kita baca sama-sama ayat 2. Oke, 1, 2, 3. Ayat 2 dimulai, dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Allah mengungkapkan isi hatinya yang penuh dengan keluhan kesedihan itu terhadap langit, terhadap bumi, karena mereka adalah saksi. Dan jika menurut ayat 4 tertulis celakalah. Arti kata celakalah itu ditulis dalam bahasa Ibrani, hoi, artinya atau yang biasa yang digunakan oleh missionary Jonathan, ayo, itu celakalah, sangat menggunakan kata itu. Itu suara tangisan dan keluhan yang penuh dengan kesedihan, kekecewaan. Dengarlah hai langit, perhatikanlah hai bumi. Kalau itu, mengapa Allah begitu mengeluh dan begitu sedih? Mari kita baca sama-sama ayat 2 dan 3 sekali lagi. Dengarlah, 1, 2, 3.
Kalau kita perhatikan ayat 2 dan 3, Allah menyebut bangsa Israel itu sebagai umatku, sebagai anakku. Kemudian menurut ayat 8, dikatakan sebagai putriku. Artinya, Allah begitu mencintai bangsa Israel, kemudian Allah berusaha untuk mengasuh mereka dalam penuh pengharapan dan kasih sayangnya. Ketika mereka menjalani hidup sebagai bangsa budak di tanah Mesir, Allah mengeluarkan mereka seperti induk raja wali menggendong anaknya dengan mengurangkan sayangnya. Allah hendak membesarkan mereka sebagai bangsa yang terhebat di antara segala bangsa. Allah mau memakai mereka sebagai kerajaan imamah dan bangsa yang kudus. Oleh karena itu, Allah memberikan firman 10 perintah Allah yang sangat berharga. Allah mengalahkan juga semua musuh-musuhnya, kemudian menuntun mereka ke tanah Kanaan, di mana penuh dengan susu dan madunya. Kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan terhadap Allah yang begitu baik ini? Seharusnya mereka harus berterima kasih kepada Tuhan, ingin membalas kebaikan Allah itu dengan berusaha keras untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan? Tapi ternyata bagaimana kehidupan mereka terhadap Tuhan? Betul-betul sayang sekali mereka mengkhianati segala kebaikan dan kasih karunia Allah. Kemudian mereka tidak mengenal Allah, meninggalkan Allah, hidup seolah-olah Allah tidak ada di dalam kehidupan mereka. Betapa kurang ajarnya mereka ini, lembut dan keledai yang tidak dapat berkata-kata pun, mereka tidak pernah mengkhianati kebaikan pemiliknya. Waktu kecil, karena memang saya dilahirkan, dibesarkan di sebuah kampung kecil, orang tua kami pernah memperternak lembu, anjing, babi, ayam, dan kelinci. Dan binatang-binatang seperti ini mengenal pemilik yang memberi makan kepada mereka. Jadi mereka paling senang kepada saya karena biasanya aku yang memberi makan kepada mereka. Walaupun hari raya datang, tidak pernah memberi makanan spesial kepada lembu. Apabila rumput-rumput yang diambil dari ladang, kemudian hal itu diberikan kepada lembu. Lembu itu begitu senang, lalu makan sambil menyatakan rasa terima kasih, sambil melihat saya. Bagi anjing pun tidak pernah diberikan kue ulang tahun. Setelah habis makan, jika tulang ayam atau tuli ikan yang sisanya dilemparkan, ia begitu berterima kasih. Apapun yang dikatakan dan dimarahi pun, ia tidak pernah melawan pemiliknya. Ketika si pemilik pulang ke rumah, ia menyambut kepulangan bosnya dengan menggoyangkan ekor, kemudian loncat-loncat. Jadi itu yang biasanya dilakukan oleh anjing. Anda tahu bagaimana kehidupan orang Israel terhadap Allah yang begitu baik? Orang yang tadinya hampir sudah mati, diberi makan, diselamatkan, diberi pakaian, makanan, tempat tinggal, dibesarkan, namun tidak tahu akan kasih karunia tersebut. Sedikit saja jika hatinya kurang senang, langsung marah dan siap melawan dan memberontak. Tuhan, apa yang telah diberikan kepada kami? Kalau negara tetangga semuanya maju, mereka kaya raya, kenapa saya terus hidup kemiskinan begini? Tuhan membandingkan diri dengan bangsa lain, seolah-olah Allah sama sekali tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Mereka memiliki hati yang kurang senang, kurang berterima kasih kepadanya. Bagaimana hati Allah yang melihat mereka yang kurang berterima kasih, kemudian segala kasih itu dibalas dengan penyalahkan seperti itu? Mari kita lihat ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menistai yang Maha Kudus, Allah Israel, yang berpaling membelakangi Dia. Kata celakalah atau anger, daripada Allah marah, Allah menarik napas panjang dengan hati yang sangat sedih atas kejahatan bangsa Israel itu.
Kemarahan dan desaan sangat berbeda. Apabila seseorang menjadi marah, dia tidak dapat mengontrol diri sendiri, kemudian dia memukul orang lain ketika dia marah. Tapi jika dia mendesak karena kesedihan, bukan memukul orang lain, tetapi dia memukul dirinya sendiri. Desaan yang sebenarnya ini suatu ungkapan dari kasih yang sesungguhnya. Kasih yang sungguh menyakitkan hati, inilah kasih Allah terhadap kita semua. Ketika kita mengambil jalan masing-masing seperti domba yang susah, seperti bini-bini lalu, dengan menghormati kasih karunia-Nya, Allah bukan membenci diri kita. Celakalah, bagaimana ini? Kita harus memahami bagaimana hati Allah yang begitu merasa pilu ketika kita memasuki jalan yang salah. Kita harus ingat ketika kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi dengan mengikuti keserakan kita, kemauan diri kita sendiri, pada saat itu roh Allah yang tinggal di dalam diri kita, dia sangat menderita, kemudian dia membacakan doa yang sangat sungguh-sungguh dengan hati yang begitu sedih. Ketika hari ini kita ingat, kita pasti tidak dapat berbuat dosa secara sembarangan. Walaupun sempat pergi jauh dari Tuhan, kita menyadari kasih Allah, akhirnya pasti kita akan balik lagi ke pelukan kasih sayang Allah. Kalau itu bagaimana keadaan rohani orang-orang Israel ketika mereka meninggalkan Allah dari jauh-jauh? Menurut ayat 6, mari kita baca sama-sama ayat 6. 1, 2, 3. Ketika mereka meninggalkan Allah, apakah keadaan mereka baik? Sama sekali tidak. Ayat 6 dikatakan, dari telapak kaki sampai ke ujung kepala, tidak ada yang sehat karena seluruh tubuh dipukul sampai bawah belut. Negara-negara yang suka madu datang membakar menjara kota mereka. Dengan demikian, segala kemuliaan yang pernah dinikmati di zaman Daud, semuanya lenyap, menjadi seperti pondok di kebun anggur. Dewasa ini, bangsa Indonesia sangat menderita karena berbagai bencana alam. Di mana-mana terjadi kebanjiran, gunung sinabung meletus di Pulau Sumatera, kemarin terjadi gempa bumi yang hebat. Terhadap hal-hal ini, jangan kita tafsirkan sebagai gejala fenomena alam biasa, tapi dijadikan sebagai tanda peringatan dari Allah, supaya kita semua sama-sama dengan takut dan gemetar di hadapan Tuhan untuk mengintrospeksi diri dalam penuh ketakutan dan gemetar. Betapa keadaan mereka parah sampai penulis kitab Yesaya menyebut mereka, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan Gomora. Karena keadaan mereka menjadi seperti keadaan Sodom dan Gomora. Mengapa bangsa Israel mengalami keadaan seperti ini? Apa masalah fundamental bangsa Israel ini sampai mereka mengalami seperti itu? Paling pasti ada banyak kemungkinan, tapi masalah yang terbesar di mata Allah adalah ibadah mereka salah di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayat 11 dan 12. Tolong dibacakan oleh kaum laki-laki ayat 11 dan 12 dengan suara keras. 1, 2, 3. Seharusnya ketika bangsa Israel beribadah kepada Tuhan, membawa korban persembahan, hal itu harus menyenangkan hati Allah. Tapi Allah meresponi dengan sikap yang begitu dingin terhadap apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka begitu rajin menepati hari raya seperti bulan baru, hari-hari Sabat, pertemuan-pertemuan, perayaan hari raya besar, semuanya diikuti dengan baik. Setiap ibadat mereka mempersembahkan binatang yang gemuk secara aktif. Memang di setiap hari Paskah dikatakan dalam satu hari
186.000 ekor kambing domba disembelih untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi respon Allah terhadap apa yang mereka lakukan sangat dingin. Untuk apa itu kurbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jenuh akan kurban-kurban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu genukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak aku sukai. Mengapa Allah merasakan seperti itu? Karena mereka hanya membawa kurban saja, tetapi hati mereka sungguh tidak diberikan kepada Tuhan. Mereka tetap mempersembahkan kurban secara formalitas, tapi hati mereka tidak diberikan kepada Allah. Allah menganggap kehidupan beribadah seperti ini sebagai iman yang hanya menginjak pelataran bayi suci saja. Andai kata jika kita betul-betul mencintai Allah, bagaimana mungkin kita hanya puas menginjak pelataran bayi Allah saja? Pasti kita akan masuk ke dalamnya sampai ke tempat yang maha tinggi, kemudian kita akan bertemu dengan Allah secara pribadi. Apa itu ibadah, saudara-saudara? Ibadah adalah bertemu dengan Allah yang hidup. Bertemu dengan Allah, lalu berterima kasih kepada Allah, memuji Dia, bersekutu dengan Dia. Artinya, kita menjadi satu dengan Dia. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Apakah hal ini hal yang kecil dan sepele bagi kita sebagai orang biasa? Tidak. Bagaimana orang berdosa seperti diri kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, kemudian bisa bersekutu dengan Allah yang maha kudus, maha suci, maha kuasa dalam kasih, kemudian kita menjadi satu dengan Dia. Ini sungguh berkat dan kasih karunia yang sungguh luar biasa bagi kita semua. Bukan? Betapa indahnya hal ini, betapa mulianya setiap ibadah yang kita lakukan di hadapan Dia. Oleh karena itu sebetulnya, kita tidak boleh puas dengan hanya menginjak pelataran baik Allah. Kita harus mendekatkan diri kita sebisa mungkin, sedekat mungkin kepada Allah, biar kita bersekutu dengan Dia. Ibadah yang benar adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Setelah mendekatkan diri kita kepada Allah, kita mengungkapkan kasih sayang kita kepada Allah, kita mengucapkan terima kasih kita, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Dengan cara seperti itu, kita menjadi bersatu dengan Allah, kemudian kita berubah, bertumbuh, menjadi serupa dengan Allah. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Akan tetapi bangsa Israel hanya puas menginjak kaki pada pelataran bait Allah, seolah-olah hanya kayak seperti perlu tanda tangan di kartu asuransi. Kalau saya sudah datang, kemudian seolah-olah kewajiban mereka sudah selesai. Bagi mereka ini, ada korban persembahan yang mereka berikan, tapi tidak ada hati terhadap Tuhan. Betapa hati Allah begitu sedih jika melihat mereka ini. Tidak lama kemudian, minggu depan, ada Imlek. Mungkin walaupun hari raya Imlek di Indonesia kepada masyarakat Indonesia, itu tidak begitu penting hanya untuk orang-orang Cina saja. Tapi di Korea, Jepang, Cina, hari raya Imlek merupakan hari raya yang paling besar. Sehingga kebanyakan masyarakat itu pulang ke melakukan mudik secara besar-besaran. Oleh karena itu, perusahaan ekspedisi pada saat sekarang katanya begitu sibuk karena harus mengantarkan kiriman hadiah. Tapi coba katakanlah, ada seorang anak, dia menginginkan hadiah yang sangat mahal dengan alasan hari raya sudah datang, kemudian itu untuk orang tuanya. Tapi dia sendiri tidak pernah bertegur salam, tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua, tidak pernah mengucapkan salam, hanya mengirimkan bingkisan hadiah yang mahal. Kemudian dia anggap kewajiban sebagai anak sudah beres. Kalau dia melakukan seperti itu, bagaimana hati orang tuanya? Pasti dia juga akan mengatakan, celakalah. Coba dengarkan orang-orang yang semua ke kampung ini. Cerita kesedihanku coba didengarkan.
Aku sudah berkorban untuk membesarkan dia dengan segala jerih payah. Namun anak saya ini tidak mengenal aku. Dia akan mengucapkan juga dengan hati yang penuh dengan kesedihan. Bukankah orang tua itu akan mengeluh seperti itu kalau memiliki anak seperti ini? Apa yang betul-betul diinginkan oleh orang tua bukan hadiah, bukan uang, tapi kedatangan, makan sama-sama, berbicara dengan mereka, kemudian berbagi kasih sayang. Sebagai orang tua, mereka ingin melihat wajahnya, memegang tangan anak dan cucunya. Dalam hal ini, setiap saat saya selalu di hati saya ada rasa bertobat kalau memikirkan mama saya ada di kampung halamannya. Jadi memang terpaksa dipisahkan, tidak bisa tinggal, sehingga memang hatinya sangat sedih. Tapi hati saya yang sesungguhnya seperti anak yang bersalah ini tidak bisa dilupakan. Jadi terhadap orang tua juga memiliki hati seperti itu. Bagaimana hati Allah terhadap diri kita kalau ketika kita melakukan hal-hal yang hanya formalitas di depan Allah? Allah kita pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama. Apa yang Tuhan inginkan kepada kita bukan korban persembahan atau perpuluhan yang kita berikan, bukan Allah kita Allah yang miskin, bukan suatu program, acara event, suatu pertunjukan yang mewah itu yang diinginkan oleh Tuhan, sama saja. Tapi Allah menghendaki diri kita. Allah menginginkan hati kita, ketulusan hati kita, kasih sayang, terima kasih, pertobatan, pengorbanan, penyembahan dari kita yang sungguh-sungguh. Dengan cara seperti itu, Allah juga akan bersukacita. Kemudian di hati kita pun akan diberikan sukacita. Sehingga ibadah menjadi seperti pesta. Setiap ibadah yang kita adakan di center kita ini selalu penuh dengan keterharuan, sukacita, kebahagiaan, seperti setiap saat kita mengadakan pesta. Amin. Jika di setiap pertemuan dengan Allah, semua orang mengalami kehadiran Allah, kasih Allah, kuasa Allah, kemudian andai kata semuanya bisa bersekutu dengan Allah, betapa indahnya, betapa baiknya ibadah kita. Apakah bagi Anda ada hati yang menunggu-nunggu, menanti-nantikan ibadah, karena ibadah adalah kita bertemu dengan Tuhan? Apakah Anda merindukan ibadah dengan sungguh-sungguh? Kalau amin, kalau ya, kami memberikan pesan dengan sungguh-sungguh, tolong datang cepat dalam ibadah, jangan terlambat. Jangan terlambat, kemudian kalau bisa, duduklah di depan, sebab itulah sikap hati kita terhadap Allah. Jangan yang duduk di paling belakang, kemudian seketika doa Bapa selesai langsung kabur. Itu tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Saat mendengarkan firman pun, mari konsentrasi kepada firman Tuhan, seolah-olah firman itu diberikan kepada diri saya secara pribadi dari Allah secara langsung. Jangan sibuk begini begitu. Mungkin walaupun ada urusan-urusan, sebenarnya itu tidak begitu penting kan. Jadi mari kita konsentrasi secara full kepada firman Tuhan. Mereka yang sibuk begini begitu adalah orang-orang yang kalau menurut Tuhan dia seperti menginjak pelataran bait Allah, seolah-olah saya sudah beribadah kepada Tuhan. Seharusnya masuk sampai ke ruang tempat yang maha kudus, tapi hanya puas dengan berputar-putar di sekelilingnya. Jelas, dalam kehidupan rohani mereka ini, tidak mungkin ada keterharuan, sukacita, penghiburan dari Tuhan. Kita perlu mengecek ibadah diri kita masing-masing. Semoga kita dapat mempertaruhkan nyawa kita, mempertaruhkan segala sesuatu kepada ibadah kita. Jangan kita menjadi hanya Sunday Christian, hanya hari Minggu saja kita menyatakan sebagai orang Kristen, tapi kita semua berubah menjadi everyday Christian yang dapat memberikan seluruh hidup kita, hati kita kepada Allah. Bukan hanya hari Minggu saja, tetapi setiap hari. Sesuai dengan ibadah macam apakah yang kita persembahkan kepada Tuhan, nanti roh jiwa kita pun hidup atau mati, itu semuanya akan ditentukan. Jika ibadah kita betul-betul hidup, kehidupan kita pun akan hidup.
Jika ibadah kita hidup, kita manusia juga pasti akan berubah. Kehidupan kita menjadi kudus dan penuh dengan dinamika. Kita dapat mengalahkan kuasa iblis yang selalu menanamkan ketakutan, kekhawatiran, kemudian kita dapat menjalani kehidupan yang menang. Ketika bangsa Israel melalaikan ibadah, hati mereka jatuh jauh dari Allah. Ketika mereka jauh dari Allah, secara otomatis mereka menjadi dekat dengan dunia. Kehidupan mereka menjadi kacau dan berantakan. Tentulah tangan mereka menjadi penuh dengan darah. Artinya, dalam hidup mereka penuh dengan dosa. Dengan kejahatan, mereka menyedihkan hati Allah. Untuk bangsa Israel yang keadaannya seperti ini, apa yang disuruhkan oleh Allah? Apakah Tuhan itu berkata kepada bangsa Israel, "Nah, sekarang aku betul-betul kecewa terhadap kamu. Nah, sekarang kamu pergilah dari saya. Aku tidak mau melihat kalian lagi." Apakah Tuhan berkata seperti itu? Tidak. Mari kita lihat ayat 18. Kita baca sama-sama ayat 18. 1, 2, 3. Tuhan tidak mengusir mereka, tetapi dengan hati yang sangat sungguh-sungguh, Tuhan mengajak mereka, mengundang mereka. Marilah, baiklah kita berkah. Yang kedua, hati Allah terhadap diri kita adalah undangan Allah terhadap pengampunan dosa. Allah tidak menyuruh mereka, "Pergi, jangan datang lagi kepadaku, karena aku muak kepada kalian." Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi Tuhan mengajak, mengundang mereka. Marilah, baiklah, mari kita berkah. Seolah Allah sedang membutuhkan sesuatu kepada diri kita. Marilah, come now, sekaranglah, marilah kita berperkara. Hal ini sama dengan sebuah undangan Allah kepada diri kita untuk duduk sama-sama, untuk berunding, untuk berbicara. Kira-kira siapa yang berbuat salah, dari mana mulainya kesalahan, kekacauan itu, kemudian dicek secara rasional. Itu yang diajar oleh Tuhan. Sebenarnya, kayaknya tidak usah berbicara panjang, sebab kesalahan mereka sangat jelas. Itu ada di pihak manusia. Andai kata Allah mengatakan ingin menerapkan suatu prinsip kebenaran, sepertinya mereka yang bersalah harus dihukum semuanya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang menghargai kepribadian individu. Allah tidak mau menghukum begitu saja. Allah kita penuh dengan kemurahan dan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, Allah mengajak mereka untuk datang dengan membawa rupa sebagaimana adanya saat sekarang. Datang lalu membuka hati, kemudian berbicara dengan membuka hati. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Betapa enak dan penuh dengan kasih karunia Allah ini. Pembicaraan dengan Allah membawa suatu mujizat yang menyelamatkan kita. Ketika Adam berbuat dosa di Taman Eden, di dalam kitab Kejadian pasal 3, manusia takut. Kemudian dia jauh dari Tuhan, bersembunyi di belakang pohon. Pada waktu itu, Allah sendiri datang, kemudian mencari Adam. Allah mengajak Adam untuk berbicara. "Adam, di manakah engkau? Adam, ayo mari kita berbicara." Daripada Allah menghukum Adam yang berdosa itu, Allah ingin memecahkan masalah dosa itu melalui pembicaraannya. Setelah jika dosanya ditemukan, apa yang hendak dilakukan oleh Tuhan? Apakah Allah menghukum dosa mereka sesuai dengan hukum? Tidak. Mari kita perhatikan ayat 18b sekali lagi. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kusumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Itulah putusan yang sangat menakjubkan. Jika dosanya merah seperti kain kusumba, seperti kirmiji,
Seharusnya kepada orang itu dijatuhi hukuman yang sangat berat. Tapi Allah berjanji bahwa Allah akan menghapuskan segala dosa mereka, seperti menjadi salju, seperti kapas yang putih. Inilah sebetulnya inti Injil. Jika berbuat dosa, kamulah yang disebut tanggung jawab atas dosa tersebut. Itulah hukum Taurat. Tapi dosa dilakukan oleh manusia. Tapi upah dosa akan mau dibayarkan oleh Tuhan. Allah sendirilah berjanji untuk membersihkan. Itulah inti Injil. Bagaimana hal ini dapat dimungkinkan? Jawabannya karena ada kasih Allah. Jika kita melihat pasal 15 di dalam kitab kedua Samuel, Absalom, yaitu anak Daud, dia memberontak kepada Daud, mengkhianati segala kebaikan Daud, yaitu ayahnya, sampai dia memberontak, kemudian melakukan hal yang buruk, supaya sang ayah sama rakyatnya hubungannya menjadi retak, kemudian menjadi jauh. Akhirnya Absalom ini pintar, berhasil untuk mendapatkan dukungan, kemudian kekuasaan politik, kemudian mengusir ayahnya. Kemudian di pada siang hari, dia begitu berani menyuri kundi-kundi Daud, yaitu ayahnya. Mana ada anak yang lebih jahat daripada Absalom ini? Sebenarnya harus dibunuh langsung dengan mengirimkan tentaranya. Tetapi Daud sengaja menghindari peperangan dengan Absalom, lalu tidak mau berperang dengan anaknya. Nanti setelah mengalahkan pengkhianatan pun, ia tetap memesan kepada hamba-hambanya supaya jangan membunuh Absalom. Tapi Yoab yang tidak tahu isi hati Daud, dia membunuh Absalom. Pada saat mendengar anaknya telah dibunuh, bagaimana hati Daud? Kitab kedua Samuel, pasal 18 ayat 33, firman-Nya berbunyi sebagai berikut. Anakku Absalom, anakku Absalom. Kalau aku mati menggantikan engkau Absalom. Anakku. Selama beberapa hari, 1 minggu dia tidak mau makan, kemudian dia hanya terus memanggil Absalom. Jika dipikirkan secara manusiawi, benar-benar sangat sulit untuk dimengerti apa yang dilakukan oleh Daud. Ketika anak yang telah menusuk punggung ayahnya, bagaimana Daud mengatakan anakku sampai ke 5 kali. Bahkan sepanjang 1 minggu dia tidak mau makan apapun. Bahkan dia tambahkan, kalau aku mati menggantikan engkau anakku. Namun hati seorang bapa, hati Allah, kasih penebusan Allah terhadap kita semua yang berdosa. Seperti bangsa Israel, seperti Absalom, kita juga sering melawan Allah, memberontak Allah, dan mengkhianati segala kasih karunia Allah. Lalu kita sebenarnya harus menerima hukuman yang sangat menakutkan dari Tuhan. Akan tetapi, Allah bukan memilih penghukuman terhadap diri kita. Tapi Allah memilih untuk membiarkan anak tuanya mati di atas kayu salib. Melalui kematian, melalui darah yang ditercurahkan di salib, Allah ingin membersihkan segala dosa kita. Kasih Allah ini tidak dapat diungkapkan dengan bahasa manusia. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 11, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Semoga benar, walaupun kita yang jahat juga sudah tahu untuk memberikan apa yang baik kepada anak-anak kami, anak-anak kita, karena kita mengasihi anak-anak kita. Namun jauh lebih, itulah hati Allah terhadap diri kita, apakah kita keadaannya baik, atau kita telah berbuat dosa sekeji apapun, Allah memiliki hati seperti itu. Ketika kita mengenal hati Allah ini, kita dapat maju kepada Allah dengan membawa rupa sebagaimana adanya saat sekarang. Allah mengundang kita masing-masing. Marilah, baiklah kita berperkara. Walaupun ada rasa malu, namun ketika kita maju kepada salib Yesus,
dengan bersandar kepada kemurahan dan kasih Tuhan, kita pasti akan diampuni. Tuhan tidak menuntut kita sebagai orang yang jahat, orang yang bandel, orang yang kotor, tetapi Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kemudian kita diangkat sebagai anak putri-putra kerajaan Allah. Terpujilah kasih Allah yang tidak mempunyai keterbatasan syarat apapun terhadap diri kita. Amin. Mari kita coba pikirkan dengan baik-baik. Pekerjaan manusia penuh dengan karya pembaraan karena dosa masing-masing. Sedangkan karya Allah merupakan karya yang penuh dengan darah di atas kayu salib. Manusia selalu membuat manusia yang lain mencurahkan darahnya karena keegoisan dan keserakahan di hatinya. Tapi Yesus juga merupakan darahnya untuk menghapuskan dosa kita. Walaupun sama-sama darah dan karya pembaraan, namun sifatnya sungguh berbeda. Saat ini pun Tuhan mengangkat kedua tangannya dengan tinggi-tinggi yang penuh dengan berlumuran darah, mengundang kita semua. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Tuhan berjanji, Dia akan menghapuskan dosa kita. Dia akan menutupi segala pelanggaran kita. Dia akan membalut dan menyembuhkan luka hati kita. Semoga kita lari-lari kepada Tuhan yang mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Kemudian kita harus lebih dekat kepadanya, lalu bertobat atas dosa kita. Supaya dosa yang sekecil apapun, biar dapat diampuni. Kemudian kita mengadakan kehidupan yang bersekutu dengan Tuhan, makan, minum bersama dengan Tuhan, kemudian kita menikmati kerajaan surga dimanapun kita berada. Amin. Hati Allah ketiga adalah hati Allah terhadap diri kita. Yang ketiga adalah peringatan. Mari kita lihat ayat 19 dan 20. Tolong dibacakan oleh kamu wanita. 19 dan 20. Jika kamu 1, 2, 3. Tuhan berfirman dengan sangat sungguh-sungguh, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang memecahkannya. Bukan Allah kita mengangkat kedua tangannya untuk selama-lamanya untuk orang-orang berdosa. Walaupun sudah mendengar ajakan undangan dari Tuhan dengan sangat sungguh-sungguh, marilah baiklah kita berperkara. Tapi ada banyak orang cuek, kemudian tidak meresponi secara positif. Ada pula yang mengatakan Tuhan nanti ya. Ada pula yang mengatakan bahwa Tuhan tenang saja, jangan khawatir, pokoknya sebelum menjelang kematianku, aku datang kepadamu. Salah-salah, seolah-olah Tuhan akan menunggu kita untuk selama-lamanya. Tapi harus yang kita ingat adalah, bukan Allah kita menunggu kita untuk selama-lamanya. Kesabaran Tuhan pun nanti ada waktunya. Apabila kita taat lalu bertobat, maka Allah memberkati kita secara berlimpah-limpah dengan hasil tanah yang sungguh luar biasa. Tapi jika kita sombong, lalu menolak sampai kesudahannya tiba, lalu kita terus mengeraskan hati kita mengerati kasih karunia Tuhan, kita akan menelan pisau, kemudian kita akan binasa. Kita harus mengukir suara peringatan Allah itu di hati kita. Jangan ngotot, jangan bersikeras hati, jangan berkeras kepala. Kita harus maju kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Kedua Korintus pasal 6 ayat 2 firman Tuhan berbunyi, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Amin. Dari
semua hal di atas, kita telah mempelajari bagaimana hati Allah terhadap hidup kita masing-masing. Apa 3 sikap hati Allah terhadap diri kita? Pesan yang penuh dengan kesedihan, undangan, dan peringatan. Tetapi 3 hal ini bercabang dari satu sumbernya, yaitu dari kasih Allah. Karena Allah mengasihi diri kita, Dia dapat mendesak dengan menahan segala kesedihannya. Karena ada kasih, Dia dapat mengundang kita yang berdosa. Karena kasih, Dia dapat memberi peringatan kepada kita melalui firman-Nya, melalui bencana alam, melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi rendah hati, mengintrospeksi diri, biar kita bertobat, datang kepada Tuhan. Kita harus mengetahui isi hati Allah ini terhadap diri kita. Jadi sekarang pun, Dia berdiri di luar pintu hati kita, sambil menunggu kita. Baiklah kita berperkara. Semua kita dapat mendengar suara Allah secara pribadi. Kemudian bukan hanya mendengar, tapi mari kita maju kepada Tuhan, sehingga kita dapat dibersihkan dari segala dosa-dosa kita, kekejian kita. Kemudian hati kita dapat dipulihkan sebagai anak Allah yang sungguh mulia di hadapan Tuhan. Semua melalui pelajaran kitab Yesaya, kita semua bertobat, kemudian kita menjalani kehidupan yang berkenan pada hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, mari kita akhiri dengan baca ayat 18. Kita baca sama-sama. Baik, marilah. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, seperti bangsa Israel yang disebut sebagai pemimpin-pemimpin manusia Sodom dan Gomora. Ketika kami melihat keadaan hati kami, keadaan kami tidak jauh berbeda dengan rupa-rupa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan berikan pertobatan di hati kami masing-masing. Walaupun kadang kami merasa malu untuk datang kepada Tuhan, tapi Tuhan berikan keberanian di hati kami masing-masing, supaya kami datang kepada Tuhan, dapat menerima kasih karunia pengampunan secara baru, secara pribadi. Kemudian kami menjalani kehidupan yang berubah, kehidupan yang baru untuk memuliakan nama Tuhan. Kami menyadari segala bencana-bencana, segala duka, kesulitan yang Tuhan izinkan, ini bukan terjadi secara kebetulan, tapi ini sebagai ungkapan kasih Allah, sebagai peringatan dari Allah, supaya kami segera bertobat, segera kami datang kepada Tuhan. Biarlah kepada kami Tuhan berikan hati yang lembut dan kuping yang tajam terhadap panggilan Tuhan, undangan Tuhan, supaya kami jalan tunda-tunda di hadapan Tuhan. Tapi sekaranglah kami datang kepada Tuhan, bertobat, sampai segala dosa-dosa kami dapat diampuni. Kemudian kami menjalani kehidupan yang benar-benar bersih, murni di hadapan Tuhan, sebagai anak Tuhan yang sungguh mulia di hadapan Tuhan. Kami mau serahkan pembelajaran kitab Yesaya ke dalam tangan Tuhan. Semakin kami belajar kitab Yesaya, Tuhan curahkanlah semakin banyak kasih karunia-Nya, sehingga melalui pembelajaran kitab Yesaya, kami semua bertumbuh, bertobat, kemudian kami akan menjalani kehidupan yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.